Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum atuwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian malam Sabtu waktu maghrib Masjid Kiai Haji Ahmad pimpinan cabang Muhammad Kota Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan kekuatan ini bagian dari cermin keberhasilan Ramadan untuk kita semuanya. Karena di dalam pembinaan 30 hari di masa Ramadan, sebagaimana yang telah kita dapatkan materi pengajian pada bulan, harus ada bekasnya. Bekas bahwa kita baru saja menerima Ramadan, bekas bahwa kita baru menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan selama 30 hari atau 1 bulan. Maka ada sebutan, kalau pernah membaca artikel tulisan di media massa online, kalau tidak salah Republika, ada 2 istilah yang biasa disampaikan oleh para ustadz. Yang pertama ada istilah robbaniyun. Kemudian ternyata ada ustadz yang menyebutkan kalau ada robbaniyun berarti ada ramadaniyun. Nah, robbaniyun itu apa? Robbaniyun itu adalah sosok manusia yang taat, tunduk patuh kepada Allah sebagai Rabbnya. Maka dia akan menjalankan kewajibannya, menjauhi larangannya karena Allah lillahi ta'ala. Itu robbaniyun. Nah, ramadaniyun itu apa? Ramadaniyun itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah di musim Ramadan. Artinya ibadahnya musiman. Musim Ramadan ya sholat, ya puasa. Tapi kalau sudah tidak Ramadan, ya sudah selesai. Nah, itu namanya Ramadaniyun. Menjalankan amalan-amalan ibadah di waktu tertentu karena datangnya waktu tertentu, yaitu Ramadan. Memang mumpeng, memang semangat, tapi hanya waktu Ramadan saja. Nah, ini masuk dalam kategori orang-orang yang disebut sebagai Ramadaniyun. Kalau Ramadan selesai, maka tarawihnya selesai. Artinya tidak ada kelanjutan
disebut sebagai Ramadaniyun. Ngamal ibadah musim Ramadan. Ramadan selesai, pensiun gitu. Pensiun dari ibadah. Nah, ini tidak ada bekasnya. Nah, maka di dalam konsep Ramadan kita sering mendengarkan hadis man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Man qoma ramadanan imanan wahtisaban. Maka landasannya bukan karena Ramadannya, bukan karena Ramadan itu kemudian kita menjalankan sholat, Ramadan kita banyak menjalankan amal ibadah, tapi karena landasannya iman. Karena kalau landasannya iman, maka setelah Ramadan pun akan kita lanjutkan amalan-amalan baik yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan. Tapi kalau landasannya karena Ramadan, maka tadi disebut Ramadaniyun. Selesai Ramadan, selesai pula aktivitas semangat kita dalam ibadah. Nah, ini semoga kita tergolong golongan manusia-manusia yang disebut sebagai Ramadaniyun, bukan Ramadaniyun. Nah, maka alumni, ya istilah kemarin kan, alumni Ramadan itu adalah sosok manusia, kalau saya simpulkan adalah sosok manusia yang kuat, yang sehat, yang taat. Manusia alumni Ramadan itu sehat, kuat, dan taat. Sehat karena habis Ramadan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani, baik sehat fisiknya maupun sehat hatinya. Kalau seandainya fisiknya ternyata biasa saja, ya kadang juga sakit, tapi paling tidak rohnya, rohaninya, jiwanya sehat. Karena orang yang sehat rohaninya, sehat jiwanya, itu orang-orang yang terkadang mampu mengalahkan keadaan fisiknya. Sebaliknya, orang yang tidak sehat mentalnya, tidak sehat jiwanya, tidak sehat hatinya, terkadang fisiknya sehat itu kalah dan menjadi lemah. Ya, kita tahu bagaimana ketika kita menjalankan ibadah sajalah, walaupun hujan, fisiknya rasanya bergesit, fisiknya kadang kemudian juga lemah, tapi karena ada semangat dorongan jiwa yang sehat, semangat dorongan hati yang kuat, maka berangkat ke masjid karena ada panggilan sholat. Atau paling tidak ketika kita dalam keadaan tertentu, tapi sholat tetap kita dirikan walaupun kita dirikan di rumah. Tapi walaupun fisiknya sehat, fisiknya kuat, bahkan boleh saja kemudian muter-muter sampai ke Imogiri, pulang lagi itu masih kuat, gembrobios tapi masih kuat, masih semangat, tapi giliran ada adan tidak mau sholat karena nggak kuat. Nah, ini bisa saja terjadi seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan sehat. Maka kalau toh tidak bisa dua-duanya, maka kita berharap senantiasa sehat jiwanya, sehat rohaninya, sehat spiritualnya, sehat hatinya. Dan insya Allah itu yang akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alumni Ramadan juga manusia-manusia yang kuat.
Manusia kuat menahan godaan, manusia kuat menahan cobaan, manusia kuat dalam menjalankan ketaatan. Bapak Ibu, orang yang kuat secara fisik tadi sudah disampaikan belum tentu kuat secara mental. Maka sosok alumni Ramadan itu adalah sosok manusia yang kuat. Salah satu kekuatannya itu adalah dia mampu untuk menjadikan dirinya atau menjadikan ibadahnya yang ada di bulan Ramadan itu sebagai perisai, sebagai tameng. Bagaimana kita tidak terlatih ketika kita harus kuat menahan lapar? Bagaimana kita tidak terlatih ketika harus kuat menahan haus? Haus sehaus apapun, lapar selapar apapun, kalau belum datangnya waktu maghrib, ya tidak akan pernah berbuka. Nah, ini kan kekuatan. Di dalamnya ada unsur kekuatan dan kesabaran. Nah, maka sosok manusia kuat adalah manusia yang sabar. Nah, maka digambarkan bagaimana konsepsi para ustadz yang sering menggambarkan sosok manusia kuat, manusia lulusan Ramadan itu adalah manusia yang mampu menahan amarah. Boleh jadi godaan itu silih berganti akan datang, cobaan akan silih ganti berdatang, tantangan akan silih ganti berdatang, tapi kemudian kita mampu untuk menahan itu semua. Boleh jadi datang dalam diri kita terasa berontak. Bagaimana kita usaha habis lebaran kok orang hasil itu misalnya, habis lebaran karena mudik kemudian amunisinya habis, ya pakaian tidak mudik ya habis. Jadi ini kan tantangan, godaan, cobaan. Nah, maka bagaimana kita menghadapi itu semuanya? Maka sosok manusia yang kuat lulusan Ramadan itu kuat semua. Termasuk juga kekuatan di dalam menjaga amarah. Wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh itu adalah sosok manusia kuat hasil Ramadan, penempaan Ramadan. Karena ditempa untuk kesabarannya, ditempa. Maka marah itu ada, bukan marah itu tidak ada. Jadi maka ayatnya kan wal kadhiminal ghaidh, menahan marah, berarti sifat atau peristiwa marah dalam diri kita itu potensi. Kalau tidak ada amarah, aman. Tapi marah di dunia ini, marah di dalam diri kita itu potensi yang bisa saja kemudian terjadi sewaktu-waktu karena kondisi tertentu, kaget atau mungkin karena emosional terdorong oleh hal-hal yang menjadikan kita emosi, itu bisa terjadi. Tapi ayatnya kan tahan, amarah itu ditahan. Mungkin sesekali atau sesaat kita kemudian lupa, sesaat kita kemudian meluapkan, tapi kemudian kita menahan, tidak sampai kemudian berlarut. Nah, itu boleh jadi seperti itu. Nah, maka karena beratnya menahan amarah ini yang akan sewaktu-waktu datang dalam diri kita, maka hadiahnya surga.
la taghdab walaka jannah. Itu yang dihafalkan anak-anak di TK Aba kali ini. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Kalau menahan marah itu mudah, mungkin hadiahnya kulkas. Tapi karena marah ini berat untuk kita tahan, berat untuk kita ameni, bentengi, maka hadiahnya surga. Nah ini yang kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan sadar, mudah. Saya nanti keluar itu akan keleset karena hujan, kemudian licin. Nah, maka ketika saya keleset, saya tidak akan marah. Walaupun mungkin saya kakinya agak sakit, maka saya akan mengucapkan innalillah. Itu kalau tahu. Tapi coba kalau tidak tahu, dan memang tidak tahu pagi, jadi kita turun habis sholat isya nanti kita turun, kita tidak tahu akan kepleset karena memang segala sesuatu itu serba mendadak. Apa yang akan kita keluarkan? Kalimat apa yang akan kita bunyikan? Ketika yang bunyi adalah kalimat thayyibah, innalillah, astagfirullah, ya Allah, masya Allah, dan lain sebagainya, kalimat thayyibah, maka itulah sosok manusia yang sabar, manusia yang mampu menahan amarah karena kejadian tertentu yang mendadak, yang lisannya kemudian tidak mengeluarkan kata-kata kecuali kata-kata zikrullah, zikir kepada Allah, dan itu masuk kategori akhlak. Tapi kalau yang keluar itu adalah amarah, di samping juga kemudian amarah, kalimat yang terucap itu malah kalimat-kalimat yang nisuk. Jadi membunyikan segawon misalnya gitu ya. Ya kalau segawon halus gitu. Tapi kalau kemudian dibahasakan yang lugas, maka kemudian kan itu luapan emosi. Nah ini bisa kemudian kita jadikan sebagai ibro, sebagai juga muhasabah. Nah maka Bapak Ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi kekuatan pasca Ramadan. Nah, dan ini kita latih. Jadi kita latihan menahan amarah ketika ada banyak cobaan silih berganti datang di hadapan kita, apapun dan dari siapapun. Ya, kita sabar. Kami di rumah sakit tidak henti-hentinya diolah-olahkan oleh entah itu pasien, entah itu keluarganya, dan kami harus mengatakan maklum, wajar, karena mereka sedang dalam keadaan panik, mereka dalam keadaan butuh, mereka melihat saudaranya, ayahnya, ibunya yang sedang dalam keadaan kritis, apalagi maka mereka membutuhkan layanan-layanan yang mudah. Padahal pada saat itu misalnya sedang COVID dan sebagainya, maka diisui bahkan kemudian kita tidak jarang menerima aduan-aduan negatif yang sangat negatif sekali. Tapi Bumas kita latih betul, jangan terprovokasi, jangan terpancing emosi, sabar, tahan amarah. Kalau tidak bisa menahan amarah saat itu, maka hidupkan dulu, jangan langsung jawab. Maka teorinya adalah 5 menit, 10 menit, 15 menit sampai 30 menit. Kalau masih marah, jangan balas, jangan jawab.
Biasanya nanti ada di radio atau di WA dari rumah atau bahkan di telepon. Tapi kalau mampu siap betul, maka sampaikan sekaligus di situ untuk bisa memberikan penjelasan. Nah ini harus kita pilih sesuatu. Nah kemudian Bapak Ibu, ini ada kekuatan yang maha dahsyat juga ketika kita mampu. Yang pertama sesungguhnya minta maaf. Yang kedua memberi maaf. Wal afina 'anil nas. Kalau di sini itu memberi maaf. Nah, bagaimana konsep memberi maaf? Dan ini juga berat. Terjadinya perang dunia dua, katakanlah, yang merangkai dari mana itu Nazi ya, dari Jerman sampai kemudian melibatkan banyak sekali negara. Itu yang pertama karena tidak ada jiwa-jiwa yang kuat untuk menahan amarah, tidak ada jiwa-jiwa yang kuat untuk menahan kesombongan diri, dan tidak ada jiwa yang kuat dalam memberikan maaf. Maka terjadilah perang dunia kedua sampai kemudian ada bom atom di Nagasaki dan Hiroshima karena Amerika dan sekutunya tidak mampu untuk memaafkan. Nah ini sebenarnya kalau kemudian level global efeknya perang begitu. Perang yang sangat mengerikan. Bagaimana tidak mengerikan? Bom atom yang sudah disiapkan dengan penelitian yang lama, kemudian diuji cobakan berhasil, dan itu sudah diprediksi akan menghanguskan, bahkan akan menghancurkan kehidupan, maka ciptaan manusia pada saat itu kan kemudian tewas, dan itu tidak ada beban. Sebab apa? Sebab tidak mampu menahan amarah, tidak mau meminta maaf, dan bahkan tidak mau memberi maaf. Di situ ada letak kesombongan. Bagaimana Hitler yang mulai terjadinya perang dunia kedua dengan kesombongannya, dia mengatakan bahwa ras terbaik adalah Jerman. Maka sudah saatnya ras terbaik, ras terunggul itu bisa di atas segalanya. Maka ras yang lainnya yang ada di Eropa, yang ada di Asia, yang ada di mana, itu sah-sah saja mereka harus tunduk patuh taat kepada Jerman Nazi pada saat itu. Karena apa? Kesombongan. Nah, ini menjadi bukti nyata bahwa ketika amarah itu tidak bisa ditahan, maka kejadiannya bisa sangat ngeri berbahaya. Demikian pula konsepsi memberi maaf. Kalau kajiannya, kuliah akhlak kalau tidak salah, Prof. Yunahar Ilyas Almarhum, beliau mengatakan memberi maaf, saling memaafkan itu bukan menstabilo atau menstik. Misalnya ada kesalahan kemudian di stick, masih ada bekas. Maka wal afina 'anil nas di sini mengandung maksud adalah menghapus yang sudah tidak berbekas lagi, penghapus dari kesalahan orang lain yang mempunyai kesalahan kepada kita, kemudian kita hapus itu betul-betul sudah terhapus, hilang, tidak ada bekasnya lagi. Maka terjemahannya dari Prof. Yunahar Ilyas ini adalah lembarannya disobek, ganti lembaran baru. Nah begitu. Kalau masih pakai lembaran ini, tapi coretannya masih ada, kesalahan kita masih ada, kesalahan teman masih ada, kemudian di stick, minta maaf ya, harus di stick. Nah, bekas setipan, stip itu sendiri juga kadang monopoly. Bekas tulisan
kesalahan kita juga masih ada. Nah itu belum afina aninnas. Tapi kalau afina aninnas sudah ya, ini lembaran yang salah, keliru, sudah kita maafkan, sudah kita buang, kita sobek, kita buang, kita ganti lembaran kita. Inilah afina aninnas. Sehingga betul apa yang kita berikan maaf kepada teman atau bahkan kita minta maaf kepada teman itu saling seperti itu. Maka istilah 00 ya, 00 ya, itu sesungguhnya adalah lembaran baru ya. Nah itu makna dari afina. Dan itulah kekuatan yang betul-betul kuat untuk bisa memberi maaf yang tadi pakai lembaran. Demikian kajian yang bisa kita sampaikan sebagai kajian perdana